Salam damai sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan topik hari ini, Yakub dengan tangga menuju ke surga. Namun sebelumnya ayo dukung channel Renungan Firman Tuhan ini dengan like, comment, share, dan subscribe agar Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa mendapatkan video update terbaru dari kami. Berikut ini saya akan menguraikannya. Kita mungkin seringkali mendengarkan pengajaran-pengajaran di Alkitab dalam khotbah saat kita ke gereja dan mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari atau dapatkan. Hari ini saya akan menguraikan tentang bagaimana kita mempelajari firman Tuhan dan mendalaminya tentang kisah-kisah di Perjanjian Lama dan hubungannya dengan apa yang ada dalam Perjanjian Baru. Dan ini merupakan hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita semua pasti tinggal di rumah. Apapun itu, mungkin kita lagi ngontrak atau ngekos, tentu kita semuanya berdiam di dalam rumah. Nah, setiap rumah dari kita memiliki kunci. Siapa yang rumahnya tidak ada kunci dan waktu tidur tentunya tidak dikunci? Tentu tidak ada. Siapa yang punya kunci pada masing-masing rumah itu? Pasti sang pemilik rumah atau putra dari sang pemilik rumah itu, atau anak-anak dari sang pemilik rumah itu, atau hamba yang bekerja pada rumah itu. Semuanya punya kunci. Hari ini kita akan belajar tentang akses. Akses masuk ke mana? Akses masuk ke sorga. Kalau masuk ke sorga harus punya kunci. Dan minta kuncinya ke siapa? Tentu kita minta kuncinya sama yang punya rumah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mau masuk sorga, kita buat kunci sendiri, itu namanya pencuri atau maling, bobol rumah orang. Jadi kalau kita mau masuk ke rumah Bapak kita, maka kita harus menjadi anak-anaknya atau hamba dari Bapa kita. Dan kita akan belajar hari ini tentang satu rangkaian pelajaran tangga Yakub menuju ke sorga. Siapa yang mengajar Yakub mencapai langit atau sorga? Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita perlu tahu sosok Yakub ini. Bahwa sebenarnya Yakub adalah orang pertama yang dinubuatkan di Taman Eden. Wah, itu gak mungkin. Nama Yakub hanya bisa ditemukan jika kita membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Alkitab yang diterjemahkan, nama Yakub itu hilang karena sudah diterjemahkan menjadi tumit. Seperti uraian saya dalam topik Yakub, Bapa 12 suku Israel. Bapak Ibu bisa mendengarkan uraian saya di sana. Namun Yakub ini sudah diterjemahkan, nama Yakub ini sudah diterjemahkan menjadi Hil. Tetapi nama Yakub disitulah dan disebutkan oleh Tuhan pertama kalinya disebutkan ke dalam Taman Eden ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan bertanya, "Adam, di mana kamu?" Apakah Tuhan tidak tahu kalau Adam bersembunyi? Tentu Tuhan tahu, tetapi kenapa Tuhan bertanya kepada Adam? Ini merupakan satu tangisan Tuhan karena ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Adam terputus hubungannya dengan Allah secara langsung. Maka Tuhan menangisi peristiwa itu dengan bertanya, "Adam,
di mana kamu? Tuhan tahu bahwa konsekuensi atau upah dosa adalah mati. Adam saat itu langsung mengalami mati. Mati di sini dia terpisah dengan Allah. Tetapi Tuhan tidak menginginkan ini terjadi. Maka Tuhan pada saat Adam melakukan perbuatan dosa, maka saat itu pun Tuhan melakukan penyelamatan. Sebagaimana dalam firman Tuhan yang berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Tuhan memaklumatkan berita keselamatan pertama, yaitu adanya sosok pemberes dosa. Siapa dia? Keturunan perempuan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jadi Tuhan bicara kepada perempuan ini bahwa melalui perempuan ini akan ada sang pemberes dosa yang dilakukan oleh Adam di situ, dan sang pemberes dosa itu akan meremukkan kepala ular yang memperdaya manusia sehingga jatuh ke dalam dosa, dan ular itu akan meremukkan tumitnya. Kenapa tumit? Tampaknya sesuatu yang tidak nyambung. Kita belajar dalam terjemahan bahasa Indonesia. Apa urusannya? Kenapa kepala dan kenapa harus tumit? Dari situlah nama Yakub disebutkan Yaakov, yang artinya dia menumit. Dalam bahasa Ibrani modern itu digunakan kata La'akev et misehu, artinya orang yang sedang membuntuti seseorang. Kalau dalam agama Yahudi ada yang namanya halaka, artinya berjalan mengikuti jalan-jalan Tuhan. Jadi La'akov et misehu, kata hu-nya itu menunjukkan Yesus Kristus. Kalau kita berjalan pada jejak-jejaknya Yesus Kristus, disitulah aksesnya kita masuk surga. Jadi Yesus Kristus akses kita untuk masuk ke surga, merujuk ke sana. Kata tumit, dasar kata nama Yakub, itu sudah disebutkan Tuhan sejak Taman Eden. Saya mengutip dari paparan dosen saya, khususnya dosen kitab genealogi ya Bapak Ibu. Dosen genealogi saya berkata bahwa orang Kristen hidupnya kalau belajar studi Alkitab biasanya dari Alkitab Perjanjian Baru. Sebenarnya tidak boleh, karena kita tidak akan tahu kenapa Yesus datang ke bumi tanpa mempelajari kitab Kejadian. Ada seorang uskup yang namanya James Asser. Ia seorang uskup abad ke-16. Ia menuliskan sebuah buku yang berjudul The Annals of the World, dan dikatakan di sana bahwa tahun-tahun dari dunia ini. Jadi dia memperkirakan penciptaan dunia ini dilakukan oleh Tuhan sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian dia merunut penciptaan itu sebelum 4.000 tahun sebelum Masehi. Kira-kira kelahiran dari Abraham itu dia memperkirakan 1921 tahun sebelum Masehi. Berarti lahirnya Yakub 2000 tahun sebelum Masehi setelah penciptaan Taman Eden. Peristiwa Taman Eden. Jadi di sini Tuhan sudah menubuatkan bahwa ada seorang yang bernama Yakub, yang nantinya dari Yakub di situ ia akan menurunkan sebuah bangsa yang nantinya di situ Tuhan akan inkarnasi ke bumi, yang dimana dia sendiri akan membawa kunci menuju sorga, dan dialah kunci menuju sorga. Jadi kalau mau
menuju ke sorga, manjat sendiri atau mencari jalan sendiri tidak akan nyampe ke sorga. Jadi harus Tuhan sendiri yang datang memberikan kuncinya kepada kita, dan betul-betul itu terjadi kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi setelah nubuat Tuhan di Taman Eden itu. Yakub ini lahir, kita lihat di Kejadian 25 ayat 26 dikatakan, sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yaakov, yang artinya dia menumit. Ia mengikuti jejak-jejak dia, membuntuti. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Ishak berumur 60 tahun pada saat mereka lahir. Jadi di sini betul-betul ada seorang yang betul-betul ada, seorang yang dinamakan tumit, persis sama seperti dikatakan Tuhan 2000 tahun sebelumnya di Taman Eden, dan sebelumnya firman Tuhan berbicara kepada Ribka. Di Kejadian 25 ayat 23 dikatakan, dua bangsa ada di dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari rahimmu. Suku bangsa yang satu akan kuat lebih dari yang lain. Yang tua akan menjadi hamba yang lebih muda. Jadi di sini Ribka dinubuatkan anak kembar, dan anak-anak itu akan menjadi dua bangsa, dan dua bangsa ini akan menjadi seperti apa yang di rahimnya. Mereka akan bertolak-tolakan, dan betul, dan ketika mereka lahir, yang pertama Esau dan yang kedua Yakub. Maka anak sulung itu adalah Esau, dan yang kedua adalah Yakub. Dan ternyata dinubuatkan itu betul-betul terjadi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dikatakan bahwa melalui keturunan Yakublah kunci menuju sorga itulah kita dapatkan melalui inkarnasi Yesus Kristus. Karena itu, untuk masuk ke surga, kita tidak perlu membuat kunci sendiri atau mencari kunci sendiri untuk masuk ke surga. Kristus memberikan dan dia menawarkan kunci menuju ke surga melalui keturunan Yakub. Karena itu, mari jadikan Kristus sebagai satu-satunya juru kunci menuju surga, dan dia adalah kunci surga itu sendiri. Mari kita undang dia secara pribadi masuk dalam tata hidup kita, menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita, dan tentunya kita masuk ke surga hanya melalui Kristus. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus." Dikatakan bahwa Yesus berkata, "Akulah pintu," atau akulah kunci itu sendiri. Tidak ada seorang pun yang masuk ke sorga kalau tidak melalui dia. Karena itu, jadikanlah Kristus menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Demikianlah uraian singkat saya hari ini. Kita akan melanjutkan di bagian selanjutnya, masih topik yang sama yang menarik di sini tentang Yakub. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, biarlah renungan uraian dari saya ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang mendengarkan renungan ini atau uraian ini. Doa saya Bapak Ibu saudara-saudari diberkati oleh Tuhan dan dapat menjadikan Kristus sebagai satu-satunya Juru Selamat pribadi kita atau kunci kita menuju ke surga. Tuhan memberkati kita. Haleluya.